Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa sebelum menonton video ini jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar video berikutnya kalian tidak tertinggalan. Selamat menonton. Semoga menyenangkan. Dokter hewan di situ yang memeriksa postmortem. Terus ada bagian dalam hal ini dia pelaporan berapa yang memotong di sini. Malam ini dia melapor ke bagian retribusi. Jadi pas keluar mereka sudah memotong, mereka bayar retribusi begitu. Jadi secara umum saya gambarkan begini. Untuk masuknya sapi di rumah potong hewan itu mereka harus ada rekomendasi surat izin. Intinya harus ada rekomendasi izin yang dibuatkan oleh Dinas Pertanian Kota. Saya cuma membuatkan nanti yang tanda tangan kepala dinas. Terus ketika sudah ada rekomendasi surat, mereka boleh potong di sini dengan mengawali ketika masuk sapi dia harus melakukan ke pos jaga dengan menyiapkan surat-surat sapinya, surat sapi dengan surat kesehatan sapi. Itu pun kalau realnya di sini surat kesehatan sapi itu sebenarnya wajib, tapi saya lihat kondisinya jarang ada surat sapi. Jadi kita tidak karena ada di sini dokter hewan, nanti dokter hewan kembali memeriksa. Ketika sudah masuk, syarat surat sapi dan kesehatan hewan sudah ada, boleh masuk ditampung di penampungan, kandang penampungan yang di sana. Setelah sore hari, dokter hewan sudah mulai memeriksa, namanya antemortem. Antemortem itu sebelum pemotongan, sapi harus diperiksa dulu secara fisik. Mungkin kalau dilihat ada ciri-ciri penting, pas masuk di kandang jepit, diperiksa, dirobok. Kalau memang dia penting, kita cancel dan boleh memotong. Kita buatkan berita acara. Tapi terkadang ada beberapa kasus kenapa dia terlewat itu ada sapi bunting yang dipotong. Kasus pertama masuk di RPH ini sapinya sudah kondisi cacat, patah kaki dia dari bunting. Itu pernah saya tanya, kemungkinan besar sapi itu dibiarkan lepas masuk di perkebunannya orang, kesal orangnya, dimakan langsung sampai lumpuh. Lebih baik dia jual daripada dia pelihara. Kalau sudah lumpuh, pemeliharaannya lebih berat kan, dia jual. Tapi mungkin harga murah. Ada dia mau masuk lagi, kami tidak bisa apa-apa. Mau tidak mau harus dipotong. Jadi kasus pertama. Terus kasus kedua biasa terjadi ada sapi yang sudah bunting, tapi anaknya sudah mati di dalam perut. Terus pas mau melahirkan dia istilahnya terlalu besar, besar bayinya, susah keluar, sudah keluar kepalanya, mati. Itu mau tidak mau harus dipotong. Itulah kasusnya. Makanya banyak yang pernah sempat saya di demo tuh hari waktu pertama saya masuk, udah masih banyak katanya sapi-sapi bunting yang ya mungkin posisinya kayak begitu. Tapi sekarang saya belum masuk waktu itu saya belum bisa mengendalikan, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa kendalikan. Kasus-kasus yang kayak begitu ya saya tidak bisa kendalikan, memang kondisinya sudah begitu, memang harus dipotong. Jadi kita lanjutkan setelah diperiksa sama dokter hewan antemortem, nanti lanjut di pemotongan jam 3 sudah mulai memotong. Itu ada lagi pemeriksaan namanya postmortem, diperiksa lagi sama dokter hewan. Postmortem itu diperiksa organ-organ dalam, apakah ada penyakitnya, apakah cacing, terus parunya bagaimana, hitam atau bagaimana, itu yang tahu semua teknisnya dokter hewan.
Tapi kalau masih bisa ditoleransi, tidak membahayakan, tidak bersifat zoonis, tidak menular ke manusia, ya dokter hewan yang tahu. Jadi alhamdulillah di sini para pemotong juga sudah selektif memilih sapi-sapi yang bagaimana yang bagus, yang berkualitas, mereka sudah tahu. Karena berisiko juga kalau umpamanya dagingnya jelek, harganya juga pasti jelek. Makanya mereka memilih sebenarnya sapi. Lanjut, setelah mereka memotong, di sini ada juga orang kami dan ada juga para pemotong bawa langsung pemotongnya ada pelatihannya namanya Juleha, juru sembelih halal istilahnya. Jadi mereka bawa sendiri juga pemotongnya yang sudah dikasih pelatihan. Kami juga kalau mereka butuh untuk dipotong, kami siapkan juga pemotong kami dari RPH. Kemudian mereka setelah potong lanjut mereka kuliti, pisahkan kulit, karkas, semua. Setelah itu mereka bawa ke pasar. Sebelum ke pasar bayar dulu retribusi di situ sama Pak Dipa. Bawa retribusi itu per ekornya 60.000 plus kulit, jadi 62.000 semua per ekornya. Dibayarlah sama Pak Dipa, mereka dikasih kwitansi, bawa ke pasar jam 5. Makanya di sini aktivitas kalau siang tidak ada, karena sampai jam 3, kalau mungkin jam 2 sampai jam 5 itu proses pemotongan dan langsung dibawa ke pasar. Jadi kalau mau memesan boleh, tapi memesan hari sebelumnya, jangan memesan pas hari ini ada jam-jam begini pasti tidak akan ke pasar. Kemudian setelah di pasar kita tidak bisa mengintervensi harga, karena kan mereka yang membeli sapi itu ya terserah mereka berdasarkan harga pasar. Bagaimana caranya mereka supaya bisa laku dagingnya terserah mereka, apakah menghantam harga murah atau bagaimana, terserah, kita tidak bisa mengintervensi harga. Jadi makanya banyak yang salah paham itu RPH menjual atau tidak. Kami cuma membantu saja teman-teman apa yang mau beli, ya kita pesankan langsung, tapi kita beli langsung ke pemotong. Saya saja beli sama pemotong, nggak ada yang gratis. biar kemarin saja yang untuk sampel untuk diperiksa di Maros, untuk uji mikrobanya itu dibeli juga. Nah, ada yang gratis karena mereka ya uang itu kalau karena harganya memang kita pahami, harganya memang tinggi sekali mereka beli. Jadi begitu mau menawar, saya kalau yang mau membeli daging pesan sama saya, sesuaikan harga yang ada di sini. Saya tidak bisa kasih turun kasih naik. Bisa kasih turun, tapi barangkali saya lihat kan ada beberapa pemotong, mungkin dari beberapa pemotong ada yang murah, saya carikan dulu, begitu. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Adapun nanti kalau ada pertanyaan, ya kita lanjut ke Pak Presiden. Ya baik, itulah penjelasan dari Kepala Profesor dari ya mungkin dari mahasiswa bisa bertanya langsung terkait dengan mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari penjelasan beliau tadi yang kurang jelas barangkali yang mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Jadi beliau siap untuk memberikan tambahan penjelasan sepanjang dari mahasiswa menanyakan. Silakan. Nama si Subati. Ya. Silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Subatin, mahasiswa stiker. Ya, di sini saya ingin bertanya tentang pemeriksaan hewan, kesehatan hewan. Maksudnya dalam pemeriksaan hewan dan di situ diperiksa oleh
dokter hewan itu sendiri, saat dia keluar hasil dari pemeriksaan tersebut, apakah pada saat itu juga dia keluar yang sampel kesehatan ini atau bagaimana, atau dari hasilnya, atau besoknya baru keluar atau hari juga, dan metode apa yang diambil di situ? Mungkin itu. Mungkin apakah ternak sapi yang diperiksa oleh dokter hewan dalam hal ini, apakah nanti setelah keluar hasilnya pada lakukan pemotongan ataukah langsung dilakukan pemotongan sambil berjalan proses hasil dari pemeriksaan dari dokter hewan itu, mungkin begitu. Gimana Mas, tanggung jawab atau Ada lagi? Tambah lagi? Terima kasih, nama saya Ernawati? Iya, Pak. Ya, pakai kecamatan. Iya, kan nggak asing saya. Kota ya? Iya, kota. Terima kasih Pak atas sambutannya Bapak Bupati sini. Apa yang saya sampai sekarang juga saya masih itu sapi itu dari mana saja? Didatangkan dari mana? Salah satu Ya, ya. salah satu. Apa dari luar Sulawesi Tenggara juga ada yang kayak begitu? Atau mungkin dari pemasarannya, apakah pemasarannya tidak hanya di Ah, iya, iya, atau iya. mungkin keluar dari kabupaten lain atau mungkin dari provinsi lain. Terima kasih Pak. Itu saja. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Sering. Muslim Nazar. Muslim. Saya ingin bertanya tentang fasilitas di sini berupa gedung dan alat-alat potong. Apakah ada bantuan dari pemerintah atau bagaimana? Dan misalnya mungkin kayak gedung, apakah ada anggarannya per tahun bisa lakukan? Ya, mungkin 3 pertanyaan itu. Saya masih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya satu persatu. Pak Supartin, adik Supartin, mengenai pertanyaan pertama pemeriksaan kesehatan hewan, bagaimana prosedurnya, metodenya digunakan. Jadi pada sore hari sapi yang ada di kandang itu diperiksa sama Pak Dokter Hewan RPA. Itu istilahnya itu antemortem, pemeriksaan sebelum pemotongan. Itu secara fisik diperiksa itu sama dokter hewan apakah dia layak untuk dipotong atau tidak, apakah memenuhi syarat, apakah tidak berisiko kalau dipotong terhadap konsumen yang mengkonsumsi. Jadi setelah diperiksa sama dokter hewan, baik secara fisik saja ya, matanya, terus bulunya, reproduksinya apakah dia kuning atau tidak. Itu langsung diputuskan pada hari itu juga. Ketika dia tidak memenuhi syarat untuk dipotong, langsung dia dikali kilo. Kilo itu tidak boleh dipotong, harus bawa pulang kembali. Kita buatkan berita acara buatkan berita acara ditandatangani oleh Pak Dokter yang memiliki sapi, terus saya yang mengetahui. Kemudian setelah memenuhi syarat, modelnya dipotong pada suatu hari. Itu juga setelah dipotong ada pemeriksaan, kita saya jelaskan postmortem, pemeriksaan organ dalam apa semua apakah dia secara fisik tidak serta merta secara fisik itu dia bisa dikonsumsi, karena mungkin secara fisik dia bagus, bodinya bagus, sehat. Ketika dipotong, dilihat organ dalamnya, ternyata dia organ dalamnya itu kayak limfanya belum kali buka, terus hatinya
banyak cacing. Jadi tidak menutup kemungkinan itu pemeriksaan antemortem sebelum pemotongan itu serta-merta langsung diterima. Nah, nanti ada pemeriksaan selanjutnya, postmortem namanya. Ketika sudah antemortem dan postmortem sudah oke lah, lulus, ya boleh dipasangkan. Oke, metodenya juga kayak begitu. Tidak terlalu, kalau uji lab itu butuh waktu lama. Sementara ini mereka catat-catat ya, kayak kesanan. iya. Jadi kalau lab itu mungkin dia kalau hanya kami kekurangan alat pH, umpamanya pH lebih bagus lagi, tapi secara karena ini Pak dokter sudah berpengalaman teori atau apa ya, mereka sudah tahu bahwa itu layak untuk dikonsumsi. Ada lagi menurut sudah bagaimana? Terima kasih. Ya. Terus sekarang Ibu Ernawati mengenai sapi-sapi yang ada di RPH ini yang mau dipotong asalnya dari mana? Kami di sini berdasarkan surat sapi yang masuk ada beberapa. Kalau kontribusi untuk Kota Kendari sedikit sekali, sekitar 5% saja. Karena memang populasinya memang di Kota Kendari sedikit. Tapi yang paling banyak itu mendominasi di Konawe Selatan, hampir sekitar 70-75% asal sapinya. Kemudian disusul dengan Kabupaten Praha, Konker, Konawe, bahkan Bombana juga ada dari jalan. Jadi itu sekitar itu. Dan kontribusi yang banyak itu di kabupaten lain di luar Kota Kendari. Ya. Sebenarnya kami punya kendala-kendala dari luar Kota Kendari. Sebenarnya kalau sapi yang mau masuk di RPH ini kan kita hilirnya lah. Karena kita sebenarnya itu di RPH kalau masuk di RPH saya dieksekusi. Nah, ini makanya itu kendala-kendalanya kita pengawasan. Memang harus ada satu tim antar kabupaten yang menjaga di perbatasan. Jadi ketika sapi-sapi yang tidak layak atau apa bagaimana harus diperiksa dulu di situ. Kan mereka punya ada dokter hewan juga, ada yang peternakan juga. Itu kendalanya kami di sini. Tapi alasannya bagaimana kita tidak tahu. Ya, itulah. Sebenarnya harus ada koordinasi. Tapi selama ini kami agak susah. Makanya kita ketika kita mau melarang untuk memotong, kita intimidasi lah. Ya, jadi mau tidak mau ya kita kasih bagaimana. Yang paling sering di sini Pak, penyakit hewan yang sering ditemui di sini apa? Paling malnutrisi saja tuh, hanya pempang biasa sama cacingan. Itu yang paling sering terjadi. Sama paling distokia saja, sama melahirkan tuh. Itu saja yang paling sering. Penyakit lain, alhamdulillah belum pernah. Adapun ada sapi yang mati, kita tidak lakukan pembelaan, kita lakukan nekropsi tidak. Langsung kita buang di uangin tuh. Reklamasi cepatan pembakaran. Ya kan kita tidak tahu itu dia sakit atau bagaimana, entah keracunan atau bagaimana tuh. Dan tiba-tiba mati di kandang. Kita melakukan pembedaan ya sampai antraks, kita langsung amankan saja tuh, langsung dibakar. Alhamdulillah sampai saat ini selama saya di sini belum ada sapi saya temukan selain cacingan sama malnutrisi biasa tuh, pasti hanya kembung begitu saja. Sampai saat ini selama saya di sini, tapi saya tidak tahu dokter sebelumnya. Kalau saya selama saya di sini sebelum pernah temukan adanya penyakit zoonosis, belum pernah. Paling hanya cacingan biasa. Terus limbahnya ini Pak, di gimana kan ini setelah ini? Limbah kan setelah tadi sore maaf tadi limbah di mana dibuang sama belum nih? Limbah nih. Nah, limbah ini kan habis pemotongan begini kan mereka nanti siram kan? Siram. Nanti di belakang sana ada pokoknya sampai di ruang penampungan, nanti di fertil di sana tuh, jadi masuk di kali luar sana tuh, ketika sudah
apa nggak dicekik apa, karena masalah limbahnya ini pokoknya larinya di belakang sana limbah ini. Adapun rumen-rumen yang di belakang situ tempat rumen dikumpul di pojok sana, dijemur tuh untuk menjadikan pupuk kayaknya, orang proses kayaknya itu. Karena saya tidak tahu bagaimana mereka lakukan, hanya pagi karena saya lihat mereka kumpul di pojok sana. Saya belum pernah juga ke sana, belum pernah lihat. Kalau ini Pak, perlakuan untuk kan sapi-sapi yang berpenyakit itu, apakah masih ada perlakuan kayak pemilihan begitu atau langsung Kebetulan ada beberapa pemotong ketika sapinya seperti sebelum tadi cacingan atau patah atau luka, ada beberapa yang ingin mau disembuhkan dulu sebelum mereka memotong, beberapa pemotong. Dan ada juga pemotong yang penting sehat, yang penting masih hidup, masih kuat, dia lihat hanya luka biasa, mereka tidak tahu itu yang penting karena mereka sudah beli, mereka eksekusi. Sekarang ada pemotong yang seperti yang saya bilang tadi, ada pemotong yang mau disembuhkan dulu sebelum dipotong. Bahkan kalau dia lihat kondisi sapinya bagus, kalau bisa disembuhkan, mereka tidak langsung potong. Sekarang mereka simpan untuk persiapan kurban kalau bisa potong. Seperti itu. Ada beberapa pemotong yang ingin sapinya mau sembuh dulu tuh sebelum dipotong. Maksudnya sembuh dalam arti cacingan, tidak kurus. kalau obat-obat yang dipakai biasanya kan ada lalat itu yang berkeluar di mata itu yang bisa menimbulkan ulat tuh. Ulat. Biasanya obat-obat saja itu Pak, sama obat kalau dia luka kan biasa ada untuk mempercepat penyembuhan katanya. Sekarang kalau hanya luka-luka biasa, sampaikan bayi terus saja. Obat hewan tuh, antibiotik. Hanya untuk luka luar tuh, kadang Busanex yang biasa dipakai semprot itu yang warna apa kalau itu kalau tidak salah yang ada gambarnya yang lalat itu. Nah itu biasa pakai itu kalau luka-luka luar tuh, kadang di matanya ada salep di matanya. Biasa salepnya itu kalau saya pribadi saya racik. Nah, kalau ada mungkin yang dijual di apotek-apotek kan pakai obat-obat hewan untuk obat-obat manusia untuk sapi-sapi yang karena obat-obat hewan terlalu mahal. Sekarang saya pakaikan obat-obat manusia untuk salep-salep matanya. Seperti kalau luka-luka luar paling saya semprotkan saja antibiotik saja untuk di luarnya tuh, untuk penyembuhan biasa pakai bayi terus. Sama enrofloxacin biasa pakai itu. Kalau hanya untuk obat-obat luar tuh ini Pak kan biasa petani-petani itu kan tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana biasa petani tidak memiliki pengetahuan tentang obat-obatan ketika mungkin sapinya cacat. Jadi mereka itu biasa pakai kayak oli, bensin begitu. Apakah itu tidak berdampak buruk pada sapinya? Namanya orang awam tuh, karena saya lihat juga beberapa kasus di lapangan, mereka lakukan hal itu karena saya belum pernah temukan penelitian tentang sapi ketika dia luka tiba-tiba mereka pakaikan oli. Tapi saya lihat orang petani, masya Allah mereka sembuh juga, saya lihat itu. Karena saya belum pernah lihat ada penelitiannya tuh, tapi saya tidak tahu mereka dapat pengetahuan dari mana. Sekarang saya belum tahu juga dampaknya bagaimana sama ini, karena sebelum pernah lihat secara karena kalau memang pribadi saya lihat saya pernah taruhkan air garam, saya pernah taruhkan oli, minyak, saya campurkan ini, saya kira tapi dia sembuh. Masya Allah, saya baru tahu lagi, maksudnya ilmu juga untuk saya tuh, untuk mungkin saya tidak dapat obat di lapangan tuh, tiba-tiba saya pakai seperti itu. Keadaan darurat. Sekarang petani Masya Allah hebat, maksudnya saya tidak tahu ilmunya dari mana tuh. Masya Allah. Kalau untuk dampaknya sampai saat ini saya belum tahu tuh, tapi yang petani tahu sembuh gitu. Karena maksudnya. Iya. Masya Allah, saya petani ada tuh pernah waktu di lapangan saya lihat hal seperti itu, bahkan ada yang pakai gomo. Tidak memanggil. Ada yang pakai biasa gomonya mobil itu? Mobil. Seperti seperti salep tuh kayak gomo itu mungkin nih.
sembuh juga saya lihat kadang. Ya Masya Allah, saya belum tahu kandungannya gomo itu apa isinya. Saya kira oli itu apa isinya. Masya Allah, kan peternak hebatnya maksudnya petani-petani itu saya tidak tahu ilmunya. Sekarang hanya berapa tahun saya di lapangan, maksudnya untuk 6 bulan saya sudah sampai 1 tahun saya di lapangan, saya belum saya di sini. Cuma saya lihat pernah ketemu mereka tuh pakai oli. Iya banget, itu benar yang kita bilang. Mereka biasanya kan untuk menyeringkan atau iya, asamnya. karena saya lihat tuh lukanya, luka telinganya tuh orang tumpakan oli. Juga karena apa olinya saya sempat tanya, katanya untuk kasih kering luka. Masya Allah, petani hebat. Kan selama saya di dalam sini paling hanya saya periksa secara fisiknya saja, perlakuannya, sakit, dan sampai saat ini alhamdulillah. Biasanya dalam satu hari begini berapa ekor sapi yang dipotong di sini yang di RPH sini? 20, paling tinggi 25 yang saya lihat ini karena tukang pelaporannya sana. Saya kadang hatinya mereka kumpul saja di atas sana, sebelum mana saya silet-silet saja tuh, main cek cacingnya. Itu hanya kadang sapi-sapi yang saya curigakan, yang saya lihat cacingan tuh. Nah itu baru saya jagai, tapi kalau saya lihat secara fisik maksudnya sudah perilakunya alhamdulillah sehat-sehat, dari matanya saya insya Allah tuh. Kecuali yang saya masih ragu tuh, terus saya suruh minta tolong simpan di pinggir untuk saya lihatin dia punya hati. Itu Pak, masalah cacing itu memang berbahaya sekali untuk Bagaimana? Cacing? masalah cacing ya. Mungkin dalam cacing itu apakah berdampak pada tubuh manusia? Kalau misalkan dikonsumsi oleh manusia itu Kalau sendiri. tubuh manusia mungkin, kalau sapi mungkin sampai saat ini masih mungkin banyak kasus, paling hanya kecuali babi yang saya tahu ini. Kita lihat babi. Saya kasih contoh saja tuh. Ada jurnal saya baca penelitian tuh. Maaf mungkin ada yang Nasara atau Nasrani mungkin yang minta maaf. Ada penelitian yang saya baca. Babi itu baik yang sehat maupun yang sakit pasti cacingan, pasti. Karena saya baca jurnalnya itu kenapa orang-orang Nasrani, orang-orang Cina konsumsi babi ketika tuanya mereka kurus. Karena ternyata cacing-cacing yang selama mereka konsumsi itu hidup di badannya mereka. Wallahualam tuh, ini saya baca jurnalnya. Ada jurnalnya. Jadi mereka itu ketika tua mereka punya daging menyusup ke itu babi yang saya baca ini dulu, babi nih yang saya baca itu ternak babi. Sekarang itu mereka, tapi setelah saya perhatikan, memang rata-rata ketika mereka tua orang-orang Cina pasti mereka kurus. Ternyata cacing-cacing itu yang dari babi tersebut memprovoki mereka punya daging. Itu yang saya baca jurnalnya nih, jurnal yang saya pernah baca ketika saya cari dulu, hanya iseng-iseng saya cari jurnal tuh untuk saya punya penelitian. Saya baca itu, betul juga dari itu jurnalnya sebelum dia pasti orang sudah melakukan praktek tuh, tapi sebelum lihat secara bagaimana namanya kan orang biasa juga ketik jurnal hanya untuk bagaimana nih jurnal-jurnal yang upload itu yang saya baca tuh. Saya bilang masa sampai begitunya maksudnya cacingnya babi tuh. Tapi kalau ini sapi paling dengan pemanasan, kalau untuk ini tuh paling hanya merugikan peternak. Kayak kalau manusia passing fasiola tuh, fasiolesis. Pernah mendengar mungkin fasiola? Pernah minta? Iya pernah. Nah itu juga bisa dari hewannya juga rugi. Berarti dia kalau mempunyai penyakit itu atau cacing itu Pak, harga dagingnya juga tuh menurun. Nah nilai kembali lagi di petaninya. Karena petani mereka tidak tahu ini sapi cacing kenapa tidak tuh. Sementara pemotong-pemotong kadang mereka sudah tahu
beberapa pemotong mereka tahu cacing ini paling hanya mereka lihat kondisi tubuhnya tuh, itu merugikan peternak. Ketika kurus sapi-sapi itu pasti harga jualnya menurun tuh. Yang masing-masing punya sapi yang kasih makan, ternyata mereka bukan di mana tuh, mungkin berempat ke orang tuh atau gimana? Enggak, tidak. Ini yang jagakan mereka punya sapinya, bosnya yang apa? Yang kerja di jalan, yang biasanya yang kulit sapi itu yang ambilkan mereka jamin-jaminnya, apa kan? Mereka dari hasil itu mereka dapat uang. Timbangannya tuh 1 kilo mereka jual 50 kan, 70. Jadi sekarang tuh, saya lihat mereka tetapnya rata-rata mereka tidak gaji. Mereka hanya ambil sendal itu. Gila, lumayan juga. Sekarang mereka dapat 4 kilo. Kalau 1 sapi tuh mereka kerjakan sendiri. Ketika banyak temannya, penting juga dia. Mas mereka tuh berkurang lagi jatahnya mereka yang tadinya 4 kilo jadi 2 kilo, 1 kilo. Karena banyak kerjakan. Mungkin kalau sendiri agak lama jadi. Wih, tidak. Makanya saya bilang 15 menit orang kerja. Nanti saya itu ya tajam-tajam mereka. Makanya mereka justru kerja sendiri, mereka nyaman. Tapi namanya orang kan mau cari hidup juga tuh. Nah, ya mereka saling bantu-membantu. Saya bilang sendiri tidak. Nah, saya lihat ini bahkan lebih lama kerja 2 orang saya lihat daripada sendiri. Yang paling banyak apa di Bali. Lebih paham dalam virus dari rata-rata saya kasih Bali kuat ya. Dan pas saya sapi-sapi yang seperti saya Brahman yang dirawat di sini kan masih banyak kayaknya di Konsol sana. Sempat itu pergi ambil darah, masih banyak petani yang rawat mereka punya sapi seperti sapi PO, enggak? Sapi ini maksudnya mereka orang pelihara orang pelihara di belakang rumahnya orang tidak kasih ini tuh kasih keliling enggak? Nah, karena di Jawa rata-rata kalau sapi-sapi begitu kebanyakan mereka kena distokia tuh susah melahirkan karena begitu tidak kasih jalan mereka punya sapi hanya mereka kasih makan di situ tuh kita penjamikan kalau iya sekarang kalau kasih jalan kasih lawan pulang pada kakinya jadi kalau ini kalau iya betul mendapat hewan apa anjing di jalan apa kan betul jadi coba lari kan saya lihat oke di bagian konser sana bagian konser buki memang cepat berkembang dia kasih dampaknya mungkin iya rata-rata banyak kena penyakit kadang makin drop karena mungkin karena nyamuk karena lalat iya kalau di daerah-daerah itu kan di bagian dekat sumber air dia kasih racun makanya sangat-sangat juga biasa di racun itu ada yang berapa kalau 2 tahun biasa ada kabar 3 sapi ada 5 tahun itu ada yang jatuh di sumur juga iya jadi begitu mereka ada yang pulang patah kaki dan juga patah lagi belum tapi istilah kalau main masih ya sekarang ini orang beli satu pakai dengan induknya tuh ada kalau biasa ya potong kita sudah larang tapi malah ini enggak kan masuk sudah larang kan besok patahin kakinya sudah patah kakinya pada cuma saya siap-siap pagi patah lagi iya jadi pemotong itu makanya nggak ada lah biar menurutnya biar kecurangan ya gue di sini biar kecurangan di sini bukan masalah kecurangan apa curang kaki saja mereka sebenarnya dengan mereka akan coba pemerintah orang melakukan bikin apa tapi juga pemerintah tuh bukan kali kita ada pemerintah ya pemerintah mereka lakukan kegiatan pikirkan juga dampak ininya tuh masa melakukan apa sekarang itu siwak tapi itu pasti bunting tuh
mereka lakukan seperti begitu, bagaimana dengan pemotong-pemotong yang ada di RPH? Karena itu rata-rata dilakukan IG semua, IG serentak, gunting semua. Mereka petani-petani mau jual mereka punya sapi, anak-anaknya ingin sekolah, ingin bayar kuliah atau ingin makan mungkin di kuliah di Jawa sana, mereka pasti jual. Nah, ketika mereka masuk di RPH ditolak. Kasihan selama itu, kasihan pemotong. Dan kasihan juga petani. Coba kalau misal pemerintah melakukan penggalangan dana atau ada dananya. Ketika sapi ditolak di RPH, kumpul sapi yang ditolak semua begini itu, dan gantikan uangnya pemotong. Gantikan kan uang sapinya mereka dari lokasi tiba-tiba ini. Makanya sekarang saya bilang sama kepala RPH-nya, saya bilang rumah potong hewan, bukan rumah pemeriksaan hewan. Coba kalau sekarang di Konsel sana bagian kota kabupaten, suruh dokter hewannya lakukan pemeriksaan sebelum dibeli sama pemotong. Jangan dikasih susah dokter hewan yang kayak sini. Sudah kerja malam, masalahnya sama pemotong atau masalahnya sapi. Iya, awal-awalnya dulu saya di sini semua sama. Ya Allah, kemarin ada beberapa dokter yang kebur. Sampai nangis. Dulu saya sempat dibimbing polisi 6 bulan. Apalagi pertama 2 kasus. Pertama saya masuk belum 1 bulan langsung ada kasus. Orang jual daging busuk tuh. Saya kata Pak Roni, Pak, kenapa setiap malam saya masuk rata-rata orang berdarah. Darahnya masih cuma dijergen. Tolong adakan ini, adakan monitoring di pasar-pasar tuh. Ternyata memang selama ini satu potong di RPH, satunya di luar RPH, dan kita jatuhi satu bangkai atau apa. Ini sampai langsung ada kasus sampai di pengadilan. Kalau kalian sempat masuk zona itu apa? Info Kendari dulu 2018 bulan 11 di pasaran sana, pasar apa yang di sini? Bukan. Pelabuhan sana itu? Iya. Orang di situ yang jual dulu. Nah, kita tahu ternyata seperti mereka. Ada di sini mereka punya. Dewa. Setelah kita masih bisa jawab, saya jawab kan ada. Jangan dari ini pasti mungkin Pak Andi. Tapi yang mungkin sudah mau sudah mulai mungkin ada antisipasi supaya daging itu masih bisa diselamatkan konsumsi. Karena rata-rata yang sapi lewat tanpa es, lewat dari 6 jam busuk. Tapi itu digantung, mesti ada gantung. Ketika digantungkan darah jatuh, itu kan yang membuat busuk sapi. Ketika mereka dipotong, mereka paparkan taruh di tuh, di meja-meja. Nah, darahnya kering, lalat, mungkin didatangi lalat atau apa, itu mulai proses pembusukan gitu.